this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yeremia 23 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikian firman Tuhan. Hal ini menandakan bahwa Nabi Yeremia sangat tertekan dengan pelayanan akan para nabi palsu yang sedang menentangnya. Di dalam Yeremia 23 ayat yang ke-9 dikatakan oleh Nabi Yeremia bahwa hatiku hancur di dalam dadaku dan segala tulangku goyah. Dan hal yang sama juga dikatakan Yesus, bahwa akan ada nabi-nabi palsu di masa depan, di masa yang akan datang. Akan tetapi tidak ada nabi yang menyerupai Yeremia. Bahkan sampai saat ini memang ada beberapa nabi yang dikaruniai pemahaman kenabian mengenai makna dan penerapan tentang teks Alkitab. Akan tetapi tidak ada yang mempunyai pengilhaman atau kewenangan seperti Nabi Yeremia. Oleh sebab itu, kita sangat diberkati dengan adanya firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Sebab akan ada perbedaan besar di antara kedua nabi. Yang pertama, nabi atau guru yang benar tunduk pada Alkitab, sedangkan nabi atau guru yang palsu menolak Alkitab, bahkan memanipulasinya. Ada 5 hal yang dipaparkan oleh Nabi Yeremia mengenai ciri-ciri guru-guru palsu. Yang pertama, mereka menyalahgunakan kekuasaan dan lebih menunjukkan kekuasaan mutlak daripada kelembutan Kristus. Yang kedua, hidup dengan kebohongan dan kemunafikan, seperti yang tertulis di dalam Yeremia 23 ayat 13 dan 14. Lalu yang ketiga, mereka memperkuat tangan orang jahat dan bukannya menyerukan pertobatan. Demikian yang tertulis di Yeremia 23 ayat 14 dan 22. Lalu yang keempat, mereka memberi harapan palsu dengan mengatakan malapetaka tidak akan datang menimpa, seperti yang tertulis di dalam Yeremia 23 ayat 16 dan 17. Dan yang kelima, mereka hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri dan bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Demikian yang tertulis di dalam Yeremia 23 ayat yang ke-16. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hanya firman Tuhan yang efektif. Seperti palu, firman Tuhan bisa menghancurkan hati manusia yang keras seperti batu. Firman Tuhan juga seperti api. Dia akan membakar dan menyucikan. Guru dan nabi yang sejati dan guru dan nabi yang palsu sangatlah berbeda seperti jerami dan gandum. Jerami tidak berguna sebagai makanan
dan tidak bisa dibandingkan dengan gandum yang bergizi. Membagikan Injil merupakan tanggung jawab besar, karena cara kita menyajikannya atau hidup sesuai dengannya akan mendorong orang lain untuk menerima atau menolaknya. Entah dengan kita berbicara dari mimbar, atau mengajar di kelas, atau berbagi dengan teman, kita harus menyampaikan dan menerapkan firman Tuhan itu secara tepat. Dan ketika kita menyampaikan firman Tuhan kepada teman dan tetangga, mereka akan melihat keefektifan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi dalam mewartakan kebenaran akan firman Tuhan. Jika kita memberitakan firman Tuhan, pastikan bahwa kita sudah hidup sesuai dengan kebenaran akan firman Tuhan itu. Dan oleh karena itu juga, gereja di masa kini membutuhkan gembala yang setia dalam menjabarkan, mengajarkan, dan menerapkan kebenaran akan firman Tuhan, yang juga mempraktekkan apa yang mereka khotbahkan. Tuhan Yesus memberkati.